Assalamualaikum, selamat malam. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian berjudul Analisis Durasi Pelayanan Kasir berdasarkan jumlah item dan metode pembayaran. Studi kasus Yogyamart. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Statistika pada program studi S1 Informatika. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama pelayanan kasir menggunakan pendekatan statistik dan regresi linear. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran berbasis data terkait efisiensi pelayanan kasir di lingkungan retail. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Baihaqi bersama dua rekan saya, Muhammad Faisal Rafid dan Ahmad Dhani Saputra. eh untuk latar belakang dari permasalahan kami, pelayanan kasir merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan konsumen di toko retail. Antrian yang panjang dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kenyamanan pelanggan dalam praktiknya. Durasi pelayanan kasir tidak selalu sama untuk setiap transaksi. Perbedaan durasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah item belanja maupun metode pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis data untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi durasi pelayanan kasir secara objektif. Untuk data dan observasi, data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan kasir di Yogyamart. Untuk mendukung proses pengambilan data, kami mengembangkan sebuah tools sederhana yang dirancang khusus untuk mencatat durasi pelayanan secara real time. Tools ini digunakan untuk mencatat waktu pelayanan, jumlah item belanja, serta metode pembayaran yang digunakan pada setiap transaksi. Melalui proses ini, terkumpul sebanyak 200 data transaksi yang dicatat secara sistematis dan konsisten. Pendekatan ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Untuk statistik deskriptif, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal terhadap karakteristik data yang dikumpulkan. Jumlah item belanja memiliki nilai minimum 5 item dan maksimum 60 item. Sementara itu, durasi pelayanan kasir memiliki nilai minimum sekitar 31 detik dan maksimum mencapai 671,8 detik. Rentang nilai ini menunjukkan adanya variasi durasi pelayanan yang cukup besar antara transaksi. Hasil statistik deskriptif ini menjadi dasar sebelum dilakukan analisis visual dan regresi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Faisal. Untuk histogram jumlah item belanja menunjukkan bahwa mayoritas transaksi berada pada rentang 5 hingga 20 item. Distribusi data terlihat menceng ke kanan yang menunjukkan bahwa transaksi dengan jumlah item yang sangat relatif jarang terjadi. Hal ini mencerminkan pola belanja konsumen yang umumnya membeli dalam jumlah kecil hingga menengah. Beberapa transaksi dengan item besar membentuk ekor distribusi di sisi kanan histogram. Visualisasi ini memberikan gambaran awal mengenai distribusi jumlah item belanja konsumen. Lanjut, untuk histogram durasi pelayanan kasir menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi memiliki durasi antara 50 hingga 200 detik. Namun, terdapat beberapa transaksi dengan durasi yang jauh lebih lama dibandingkan mayoritas transaksi lainnya. Distribusi data cenderung menceng ke kanan atau Rick Squared. Hal ini menunjukkan adanya transaksi tertentu yang memerlukan waktu pelayanan lebih panjang. Visualisasi ini membantu memahami variasi durasi pelayanan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Next. Untuk box plot metode pembayaran, box plot durasi pelayanan berdasarkan metode pembayaran menunjukkan bahwa median transaksi tunai sedikit lebih tinggi dibanding transaksi non-tunai. Namun, seberapa sebaran durasi pelayanan pada kedua metode pembayaran terlihat relatif mirip. Pada kedua metode pembayaran juga terdapat outlier, yaitu transaksi dengan durasi pelayanan yang sangat lama. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran saja belum tentu menjadi faktor dalam menentukan durasi pelayanan. Oleh karena itu, analisis regresi diperlukan untuk melihat pengaruh metode pembayaran setelah faktor lain dikontrol. Next, untuk untuk regresi linear sederhana, analisis regresi linear sederhana
dilakukan untuk melihat hubungan antara jumlah item belanja dan durasi pelayanan kasir. Model regresi menunjukkan bahwa jumlah item belanja berpengaruh signifikan terhadap durasi pelayanan dengan p-value kurang dari 0,05 detik. Koefisiensi regresi sebesar 8,73 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu item belanja meningkatkan durasi pelayanan sekitar 8,7 detik. Nilai nilai R-squared sebesar 0,8911 menunjukkan bahwa sekitar 89% variasi durasi pelayanan dapat dijelaskan oleh jumlah item belanja. Hasil ini menunjukkan hubungan yang kuat antara jumlah item belanja dan durasi pelayanan kasir. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Dhani Saputra. Baik, untuk scatter plot antara jumlah item belanja dan durasi pelayanan menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat. Semakin banyak item yang dibeli, semakin lama pula durasi pelayanan kasir. Pola titik-titik data membentuk hubungan yang mendekati linear. Visualisasi ini memperkuat hasil analisis regresi linear sederhana secara grafis. Dengan demikian, hubungan antara jumlah item dan durasi pelayanan dapat dikatakan konsisten. Lanjut. Selanjutnya, regresi linear multivariat. Analisis ini dilakukan dengan memasukkan jumlah item belanja dan metode pembayaran ke dalam satu model secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah metode pembayaran memengaruhi durasi pelayanan setelah jumlah item belanja dikontrol. Hasil menunjukkan bahwa jumlah item belanja tetap berpengaruh signifikan terhadap durasi pelayanan kasir dengan koefisien sebesar 8,73. Sementara itu, metode pembayaran tunai memiliki koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik dengan p-value sebesar 0,470. Hal ini menunjukkan bahwa setelah jumlah item dikontrol, metode pembayaran bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi durasi pelayanan kasir. Next. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jumlah item belanja merupakan faktor yang memengaruhi durasi pelayanan kasir. Lalu metode pembayaran tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap durasi pelayanan setelah jumlah item dikontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan durasi pelayanan lebih dipengaruhi oleh volume item yang diproses kasir. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam pengelolaan antrian dan efisiensi dalam pelayanan kasir. Dengan demikian, peningkatan layanan kasir mungkin bisa difokuskan pada pengelolaan transaksi dengan jumlah item yang besar. Lanjut, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.